Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qalu subhanaka ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani yang berbahagia, kita dalam keadaan sehat Tuhan, dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita, melakukan perbaikan-perbaikan terhadap amal kita. Nah, cara yang paling tepat adalah dengan mentadaburi dan memahami Al-Quran. Nah, kita pagi ini berada di ruang Al-Sani, memahami Al-Quran di bawah bimbingan Buya Riza Al-Sani. Pagi ini didampingi oleh Ibu Nur Astutin. Kita membahas surah An-Nisa ayat 154. Nah, kita bacakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa rafa'na fawqahumut tur bismisakihim wa qulna dukhulul baba sujjada wa qulna lahum la tad'u bis-sabti wa ahazmin siqas minhum misaqa ghaliza. Kami telah mengangkat gunung Sinai di atas mereka, ya, memperkuat perjanjian. Kami berikan kepada mereka memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud. Kami perintahkan pula pada mereka jangan melanggar peraturan hari Sabat. Kami telah mengambil perjanjian mereka dengan kuku. Pengangkatan gunung itu dimaksudkan sebagai ancaman bagi Bani Israel agar menetapi janji yang dilaksanakannya di dalam ajaran Taurat. Firman-Nya, wa rafa'na fawqahumut turab bimisakihim. Kami pun angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Pengangkatan itu agar mereka selalu menepati janji. Nah, itu. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 171 yang mengatakan wa is nafaqnal jabala qaumahu ka'annahu zulmatun wa zannu annahum waqi'un bihim. Ingatlah ketika kami mengangkat gunung dari akarnya ke atas, di atas mereka, seakan-akan gunung itu awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kemudian kami perintahkan kepada mereka, kami berfirman kepada mereka, Khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkan apa yang tersebut di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian ayat berikutnya, ayat 154 itu, wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Kemudian kami katakan lagi, wa qulna lahum la tad'u bis-sabti. Kami perintah pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan pada hari Sabtu. Kemudian wa ahasna minhum misaqan ghalazza. Kami mengambil perjanjian mereka dengan perjanjian kuku.
Berkenaan dengan pelaksanaan hari Sabtu ini oleh orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf 163. Bunyinya was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut. Isyad'una bisabti istatihim itanuhum yauma sabtihim surra'an wa yauma la yasbitu la ta'tihim. Ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu, yaitu ketika datang ke mereka ikan-ikan yang berada di sekitar lautan, di sekitar mereka bermunculan di permukaan air. Padahal pada hari Sabtu bukanlah ikan tidak datang kepada mereka. Maka demikian itulah kazalikan wabluhum bima kanu yafsukun. Kami jadi menguji mereka dengan pelakuan fasik. Karena mereka pada hari Sabtu itu adalah hari tidak boleh menangkap menangkap ikan, tapi dikhususkan untuk ibadah. Aturan Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi sesuai dengan permintaan mereka. Mereka dilarang mengail ikan dan menangkap ikan, tetapi sebagian mereka melanggar dengan cara licik. Mereka tidak mengail, tetapi dia menggali lubang sehingga air bersama ikan masuk ke dalamnya dan mereka menangkapnya pada hari berikutnya. Itulah kelicikan mereka. Kemudian firman-Nya dalam surah ayat 17 ayat 90 Allah menjelaskan wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yambuha. Mereka berkata, kami tidak percaya kepadamu Nabi Muhammad sebelum engkau membuat mata air yang memancar dari bumi. Kemudian An-Nisa 53 menjelaskan kepada kita, yas'alunaka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitabam minas sama. Ahli kitab meminta kepada engkau Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit. Maka turunlah ayat selanjutnya, faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Sungguh mereka telah meminta kepada Musa lebih besar daripada itu. Apa permintaan mereka? Mereka berkata, faqalu arinallahu jahrah. Kau perlihatkanlah kepada kami, perlihatkan Allah kepada kami secara nyata. Fahazathum sa'iqatu bi zulmihi. Maka petir menyambar mereka karena kezaliman mereka. An-Nisa 153. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 56, 55 dan 56. Bunyinya wa idza qultitum ya Musa lan nu'mina lak hatta narah jahratam fahazatkum sa'iqatu antum tanzurun. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, kamu pun menyaksikannya. Gitu. Kemudian, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan mereka setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah 56. Itu maksudnya dia menjadikan summa at-tahazal ijla min ba'di ma ja'atumul bayyinatin itu dia pada ayat 56 itu mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan yang telah datang kepada bukti ketauhidan. Yang dimaksud anak sapi adalah patung yang dibuat dari emas. Kemudian Allah menjelaskan dalam Al-A'raf ayat 13. 8. Qalu ya Musa ja'an lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qauman tajhalun. Mereka berkata, Bani Ibrahim berkata, wahai Musa, buatkanlah Tuhan berupa berhala sebagai mana Tuhan-Tuhan mereka. Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Kemudian ayat dalam 3 tadi, fa'apauna angka. Gitu, kami maafkan mereka. Wa ataina Musa sultanan mubina. Allah telah menganugerahkan Musa kepada kekuasaan yang nyata. Nah, pada surah Hud ayat 38 Allah menjelaskan wa yasnaul pulka. Mulailah, ini cerita tentang Nuh, menjelaskan contoh kepada kita, mulailah dia Nuh membuat bahtera. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sahirun minhu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewati mereka,
mereka mengejeknya. Qala in sartahum qala in tasharuna minna fa inna nasharukum kama tasrukum. Munu berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Nah, kemudian As-Saffat ayat 12 menjelaskan, bal ajibtum wa yastasharun. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka. Dan mereka selalu menghina engkau. Maka Allah menjawab, menjelaskan kepada kita, Al-Quran suratnya, pada Nabi Muhammad, walaupun kepada Nabi Muhammad maksudnya kepada orang-orang beriman. Surah Al-Fatir ayat 9. Wallahu allazi arsala riha fatusiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyitin wa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kadzalikan nusur. Allah mengirim bermacam angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Selanjutnya kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Atau lalu dengannya untuk hujan, kami hidupkan bumi setelah matinya. Demikianlah kami membangkitkan itu. Allah berbagai cara membuat perumpamaan agar menambah keimanan. Kemudian Allah memperingatkan lagi pada surah Al-Maidah ayat 112. Iqalal hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut Musa berkata, wahai Musa, itu Isa berkata, wahai Isa putra Maryam, sanggupkah engkau atau bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kalian kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Maidah 113. Qalu nuridu an ta'na'kulu minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna alaina minhan sahidin. Mereka berkata, kami ingin makanan dari hidangan itu dan kami agar hati kami tentram setelah kami meyakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dengan atasan hidang itu kami termasuk orang yang menjadi saksi. Kak Isa mengatakan pada ayat berikutnya, Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana indal li awwalina wa akhirina ayat atam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Maka surah Maryam berdoa, Nabi Isa berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, dan pada hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang sekarang bersama kami maupun setelah datang setelah kami, dan menjadi harta sebagai tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rezeki kau sebaik-baik seberi rezeki. Maka ayat berikutnya Allah berfirman, Qalallahu inni munazziluha alaikum. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadam minal alamin. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidang itu kepadamu. Siapa yang kufur di antaramu setelah turunan hidang itu, sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun di antara manusia seluruh alam. Itu begitu azab yang sangat pedih, begitu gambarannya. Allah menjelaskan lagi pada Al-Isra ayat 59. Wa mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqatahum mubsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirim kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah disustakan oleh orang terdahulu. Kami telah beri pada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas.
Tapi mereka menganiaya dan menyembelihnya. Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti. Kemudian Allah menjelaskan pada Al-Maidah, katanya, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima udkhulu alaihimal baba udkhulu alaihimul bab fa iza takhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dua orang laki berkata di antara mereka, bertakwa. Yang bertakwa yang diberi rahmat adalah Allah. Masuklah pintu gerbang negeri itu dengan untuk menyeberang kepada penduduk Mekah. Jika kamu memasuki, pasti kamu menang. Bertakwalah hanya kepada Allah jika kamu orang yang mukmin. Itulah uraian yang bisa disampaikan dalam membahas ayat 154 An-Nisa ini, mengajarkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan meningkatkan ketakwaan berarti kita memperbaiki kondisi kita, itu yang paling akan maka cara bertakwa itu ikutilah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan Allah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini kita dapat manfaat, ada tambahan akar kata itu bagi kita, tambahan kata-kata baru, kemudian tambahan pemahaman sehingga kita selalu memperbaiki diri. Alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang kita peroleh. Namun demikian tidak terlepas dari kesalahan, kita minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.